Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini menjelang siang ini Pondok Pesantren Nurul Huda sedang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sapinya ada satu, kurban daripada Abah Syarif Hidayatullah beserta keluarga, dan tambah 2 ekor kambing jantan. Lalu yang lain menyusul dari MTS, MA, dan MI dan para santri. Jumlahnya kurang lebih ada 17 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Pertanyaannya, apakah kurban itu harus sapi jantan? Maka tidak. Sapi betina boleh. Kambing betina pun juga boleh. Lalu apakah orang satu harus korban sapi satu? Harus korban domba atau kambing satu? Jawabannya 1 kambing untuk orang satu. Begini, jadi apabila orang yang sudah mampu melaksanakan kurban, kalau dia tidak mau melaksanakan kurban, Rasulullah mengatakan jangan dekat-dekat dengan masjidku. Akhirnya para ulama sebagian menafsiri, orang sudah mampu berkorban tapi kok tidak mau berkorban, maka orang itu adalah seburuk-buruknya manusia. Lalu apakah yang dikategorikan mampu itu berarti setiap orang harus satu? Maka tidak. Jika ada orang kaya misalkan, ada orang kaya lalu satu keluarga hanya kurban 1, maka yang lain sudah tidak tergolong menjadi seburuk-buruknya manusia. Lalu yang satu itu pahalanya untuk siapa? Yang satu itu pahalanya ya untuk yang dikorbankan. Jadi ada yang mengatakan cukup kambing 1 untuk semua keluarga, ya nggak boleh. Kambing 1 ya untuk 1 orang, lalu sapi 1 untuk 7 orang. Lalu seandainya dari 1 keluarga isinya orang 10, cuman kurban kambing 1, ya maka hanya bisa untuk 1 orang. Namun 1 orang ini sudah bisa menggugurkan nilai buruk di hadapan Allah, sebagaimana karena dia sudah mampu melaksanakan kurban. Begini logikanya. Jadi seandainya ada orang kaya, keluarganya ada 7. Kalau ini tidak ada yang kurban 1 pun, maka 7-7-nya itu akan menjadi orang yang paling buruk, umat paling buruknya Rasulullah. Umat Rasulullah paling buruk. Namun jika orang 7 tersebut ada yang mau berkorban 1 saja dari keluarga itu, maka 1 ini akan menjadi penghilang status dari ke-7 orang, dari ke-6 orang yang tidak menjalankan kurban. Meskipun kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Apakah orang yang sudah kurban sekali itu maka besoknya tidak kurban lagi? Ya enggak. Maka kurban terus setiap harinya, setiap tahunnya, maaf. Jadi 1 tahun 1 kali. Jadi misalkan bergilir gimana? Ya boleh saja gitu. Kalau untuk orang yang sudah meninggal? Oh, kalau untuk yang orang yang sudah meninggal. Kalau untuk orang yang sudah meninggal enggak nggih. Gini. Jadi kurban itu yang untuk orang meninggal itu biasanya anak mengakekoi dirinya sendiri, yang itu sebenarnya kewajiban orang tua, lebih diutamakan. Misalkan begini, misalkan saya ini terlahir, dulu orang tua saya tidak mampu menyembelihkan akekah untuk saya, dan sampai orang tua saya meninggal saya belum diakekoi, maka saya mengkodok akekahnya mengkodok akekahnya kedua orang tua saya. Mana yang lebih didahulukan antara akekah atau kurban? Kalau itu memang untuk orang yang meninggal status orang tua, jika orang tua sudah mengakekoi kita, maka ya kurban tidak apa-apa. Tapi kalau jika akekah itu orang tua tersebut belum melakukan akekah untuk anaknya, maka anaknya lebih baik daripada mengkorbankan untuk orang tuanya, kurban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, maka lebih baik orang tersebut mengkodok akekahnya sendiri, mengkodok akekahnya orang tua untuk dirinya sendiri. Maka lebih baik didahulukan akekahnya. Bagaimana ya menyikapi Nurul Huda begini? Bagaimana menyikapi tentang hari raya Idul Adha kali ini yang berbeda? Kan kita sama-sama tahu di Arab Saudi Sabtu dan di Indonesia Minggu, dan bahkan banyak mayoritas dari masyarakat Indonesia pun juga yang mengikuti Lebaran di hari Sabtu. Jadi begini. Jadi Nurul Huda ini penganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang versi madhab Imam Syafi'i. Kalau dari menurut madhab Imam Syafi'i sendiri, maka mengacu ke Quran, idza ra'aitumus syahra falyasumuh. Jika orang tersebut sudah melihat bulan, maka ya sudah bisa menentukan tanggal. Yang jadi permasalahan kemarin, kenapa Majelis Ulama Indonesia atau ulama-ulama ahli ru'yah Indonesia itu kok
akhirnya menetapkan Ramadan menjadi Idul Adha menjadi hari Ahad karena waktu peruyahan di Indonesia di semua titik tidak terlihatnya hilal. Maka dari itu disimpulkan di Indonesia karena hilalnya tidak terlihat, maka digenapkanlah bulan Seloi bahasa Indonesianya. Sebelum bulan Dzulhijjah genap menjadi 30 hari. Sebenarnya Dzulhijjah jadi selisih 1 atau 2 hari itu karena ya tanggal 1-nya. Kalau dilihat perselisihan, sebenarnya tidak ada perselisihan, dari semua ulama, para nabi, para wali itu sepakat kalau namanya Idul Adha atau Idul Kurban itu ya pasti tanggal 10 Dzulhijjah. Permasalahannya yang berbeda dari setiap negara atau daerah. Kadang di negara ini hilal terlihat dan kadang di negara yang satunya tidak terlihat. Seperti contoh kemarin hari ini peristiwa Dzulhijjah ini di Indonesia hilal waktu penetapan tanggal 1 tidak terlihat, sedangkan di Arab Saudi terlihat. Maka dari itu, lalu mana yang benar antara lebaran hari Sabtu atau lebaran hari Ahad? Maka kedua-duanya benar. Kenapa? Karena emang Allah sendiri ngendikan atau bersabda dalam Al-Qur'annya, "Idza ra'aitumus syahra falyasum." Jika emang tanggal itu sudah terlihat, maka ya dihitung, bisa dimulai hitungannya. Tapi kalau emang tanggal belum terlihat, maka bulan sebelumnya digenapkan menjadi 30 hari. Karena satu bulan itu ada 2. Kalau menurut versi kalender Hijriah atau kalender Jawa juga sama, itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Lalu pertanyaannya kapan 30 hari, kapan 29 hari? Ketika tanggal sudah terlihat, maka bulan berarti berakhir di tanggal 29. Namun jika tanggal tidak terlihat, maka bulan harus berakhir di tanggal 30, seperti halnya bulan Dzulhijjah yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu jangan jadikan permasalahan mau hari Sabtu atau hari Minggu, kita sama-sama ikut ulama. Jika kita memang ikut ulama, maka insya Allah pasti benar. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Dan jangan bermusuhan, karena manut ulama nggak hanya ulama satu, bisa jadi mereka manut ulama kebetulan bukan ulama kita. Ya udah, yang penting manut ulama, insya Allah selamat dunia akhirat. Begitu. Mulai. Pun. Sekira itu yang kita sampaikan, mengabarkan dari Pondok Pesantren Nurul Huda kegiatan Minggu 10 Dzulhijjah. Insya Allah semoga kita semua yang melihat video ini dan umumnya seluruh kaum muslimin bisa bertemu dengan Idul Kurban tahun depan. Amin, Allahumma amin. Dari saya Zahiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.